kita semua, ketemu lagi dengan Ibu Sarifah Murni di pembelajaran Biologi kelas 11, materi semester 1. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu sel, perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari tentang mekanisme transportasi sel antar membran. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, supaya kamu dapat membedakan antara transport aktif dengan transport pasif. Kemudian yang kedua, kamu dapat memberikan contoh transport aktif dengan transport pasif. Mekanisme transport melalui membran kamu dapat lihat di buku halaman 18 sampai halaman 23. Transport melalui membran dibedakan menjadi transport pasif dan transport aktif. Pasif terdiri dari difusi osmosis. Transport aktif terdiri dari endositosis dan eksositosis. Perhatikan gambar membran sel berikut. Coba kamu lihat, terdiri dari lapisan rangkap 2. Lapisan rangkap 2 itu adalah lipid bilayer. Dan di antara lipid atau lemak terdapat protein. Proteinnya ada yang ekstrinsik dan protein intrinsik. Mekanisme transport membran adalah menjembatani materi yang masuk atau keluar sel. Transport pasif adalah perpindahan molekul atau senyawa yang tidak memerlukan energi. Difusi adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi itu dibedakan dua ya, ada difusi biasa dan difusi terfasilitasi. Perhatikan mekanisme difusi biasa pada gambar berikut. Berikut ini adalah contoh difusi. Kamu lihat, gula dimasukkan ke dalam air, molekul gula larut di dalam air. Perhatikan gambar difusi terfasilitasi menggunakan protein pembawa. Osmosis adalah perpindahan molekul atau zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Perhatikan mekanisme osmosis molekul air dengan molekul gula. Berikut ini adalah gambar contoh osmosis yang terjadi pada perendaman sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan yang dimasukkan ke dalam larutan hipotonik akan pecah dan dimasukkan ke larutan hipertonik krenasi. Sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik turgid dan ke dalam larutan hipertonik mengalami plasmolisis. Hipotonik itu adalah larutan yang sangat encer, sementara hipertonik larutan yang sangat pekat. Transport aktif atau transport molekul besar dibedakan menjadi eksositosis dan endositosis. Endositosis, pemasukan zat ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Eksositosis, pengeluaran zat dari dalam sel dengan cara menggabungkan vesikula dengan membran sel. Contoh endositosis, misalnya sel manusia yang menggunakan proses endositosis untuk menyerap kolesterol. Contoh endositosis, fagositosis, pinositosis. Perhatikan gambar berikut ini. Contoh eksositosis, sel saraf yang melepaskan sinyal kimiawi yang merangsang neuron lain.
Perhatikan gambar eksositosis dan endositosis. Ekso mengeluarkan, endo memasukkan. Perhatikan perbedaan transport aktif dan pasif. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan tadi. Kesimpulannya untuk materi kita kali ini adalah yang pertama, kamu sudah bisa membedakan transport aktif dengan transport pasif. Nah, di mana transport pasif itu contohnya adalah difusi dan osmosis, dan transport aktif itu contohnya adalah endositosis dan eksositosis. Apabila kamu kurang paham dengan penjelasan Ibu kali ini, kamu dapat tanyakan melalui Discord. Untuk materi selanjutnya, kita akan bahas mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jangan lupa dibaca-baca di rumah materi selanjutnya. Dan ingat, protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat pagi.